Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Halo teman-teman, bisa di chat ya. Suara saya terdengar atau tidak? Halo teman-teman, suara saya terdengar tidak? Terdengar ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah malam ini malam yang sangat spesial, di mana kita akan membuka satu program terbaru, satu program spesial dari El-Minhaj Academy, satu program yang belum pernah kita buka sebelumnya. Kalau teman-teman tahu, kalau Anda semua tahu, sebelumnya kita sudah banyak itu berkutat dengan yang namanya teori-teori tentang bisnis online, tentang marketing, tentang dropship, segala hal yang berbau-bau teori. Tapi program malam ini spesial, kenapa? Karena program malam ini spesial. Halo, tes. Tes, terdengar tidak? Oke, kita lanjut aja ya. Program malam ini saya bilang spesial karena kalau sebelumnya kita sudah banyak berkutat dengan teori bisnis, marketing, closing, psikologi, dan sebagainya berkaitan dengan bisnis online. Program kali ini yang saya namakan Bisnis Bareng Emma, Bisnis Bareng El-Minhaj Academy, ini adalah program di mana Anda semua yang sudah join di dalam grup Bisnis Bareng Emma bisa mulai berbisnis dengan teori-teori yang sebelumnya sudah Anda semua pelajari, langsung praktek di sana. 100% praktek bisnis bareng Emma. Yang mana seluruh produk-produk untuk berjualannya sudah kita analisis dari tim El-Minhaj Academy, sudah dianalisis. Ini adalah produk-produk yang saat ini trennya sedang bagus, produk-produk yang mana jika Anda mulai bisniskan atau jualkan saat ini, Anda bisa meraup omset yang ya Anda bisa tahu sendiri. Anda sendiri yang menghitungnya nanti. Gitu ya. Sebelum kita buka, sebelum kita lakukan grand opening dari Bisnis Bareng Emma ini, kita akan mulai dengan webinar yang saya beri judul 7 langkah membangun bisnis online yang profitable di tahun 2021. Tahun 2021. Kalau Anda semua tahu, hari ini tanggal 23 November tahun 2020. Sekitar 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Desember, yang mana bulan Desember adalah bulan terakhir dari tahun 2020. Kalau kita masih menggunakan strategi bisnis di tahun 2020, maka kemungkinan besar di tahun 2021 di mana trennya akan berubah, kita akan kalah. Kita akan tersenggol lah ibaratnya. Kita akan tenggelam, kita akan kalah bersaing dengan saingan-saingan kita yang nantinya akan semakin banyak. Saingan-saingan Anda semua. Gitu ya. Apa yang membedakan antara tahun 2020 dengan 2021? Yang pertama adalah di tahun 2020, jumlah UKM online di Indonesia sudah mencapai 9,4 juta UKM online. Ini di awal tahun 2020. Dan statistik mengatakan bahwa kemungkinannya di tahun 2021 perkembangannya akan 50% lebih banyak daripada di tahun 2020 ini. Artinya, UKM online bisa jadi akan menjadi sebanyak 2 kali lipat dari 9,4 juta ini. Ini adalah data berdasarkan statistik yang saya dapatkan dari salah satu sumber, gitu ya. Maka dari semakin banyak UKM online di Indonesia nantinya di tahun 2021, Anda harus punya satu pembeda. Anda harus punya bukan hanya produknya yang beda, tapi cara Anda melakukan promosi, cara Anda melakukan penjualan juga harus berbeda, gitu ya. Ini adalah semua strategi yang nantinya Anda akan gunakan di tahun 2021
sudah saya sarikan bersama partner saya, Naini Nurkaidah, dalam 7 langkah yang akan kita bahas malam hari ini. Oke? So, tanpa berlama-lama lagi, langkah yang pertama adalah Anda memantapkan niat. Langkah pertama adalah Anda memantapkan niat. Niat ini adalah dasar dari segala aspek dalam kehidupan kita. Gitu. Mulai dari ketika kita bangun pagi, di pagi hari, kita meniatkan, hari ini kita akan melakukan apa. Kemudian, kenapa kita melakukan itu? Kemudian, satu langkah pertama ketika kita mau berangkat ke tempat kerja misalnya, atau satu langkah ketika kita memasuki kamar mandi atau kita keluar rumah, kita meniatkan sesuatu. Gitu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, niat ini berkaitan dengan hasil akhir. Niat ini berkaitan dengan hasil akhir. Bahkan dalam Islam sendiri, Anda semua tahu bahwa segala amalan dalam hal agama, itu tergantung dari niat Anda semua. Kalau niat Anda dalam melakukan satu amalan itu bagus, kalau niat Anda adalah untuk kebaikan, ikhlas, maka hasil akhir yang akan Anda dapatkan adalah pahala. Adalah kebaikan dari pekerjaan Anda tersebut, dari amalan yang Anda lakukan tersebut. Sama juga dengan bisnis. Kalau Anda punya niat yang baik, maka kemungkinan besarnya, dan ini adalah hasil data juga, kalau Anda punya niat yang baik dalam melakukan bisnis, maka Anda akan mendapatkan hasil akhir yang baik juga. Ini semua berlaku untuk segala hal. Ya. Bukan hanya untuk soal agama, tapi juga untuk soal pekerjaan, bisnis, karir, dan sebagainya. So, ini sangat penting. Anda tentukan dulu niat. Setelah Anda menentukan niat, Anda mantapkan niat tersebut. Sebagai contoh, dalam berbisnis ada istilah sociopreneur. Dalam berbisnis ada istilah sociopreneur. Sociopreneur bukan pebisnis-pebisnis yang sociopreneur bukan pebisnis-pebisnis yang sekedar membangun komunitas kemudian mencari uang di sana. Itu bukan sociopreneur. Itu adalah pencari uang. Sociopreneur adalah Anda semua kalau Anda berbisnis untuk satu tujuan sosial yang baik. Kalau Anda berbisnis untuk menaikkan taraf ekonomi Indonesia secara garis besar. Kalau Anda berbisnis untuk hal-hal yang bisa meningkatkan taraf hidup orang banyak. Itu adalah definisi sociopreneur. Dan Anda semua di sini harus jadi sociopreneur. Siapapun Anda. Sekecil apapun bisnis yang Anda bangun. Sekecil membuka warung di pinggir jalan. Ya, sekecil membuka warung di pinggir jalan, Anda harus punya niat yang sangat baik. Gitu. Saya jadi teringat satu cerita di mana ada satu orang pegawai office boy di NASA. Ya, ini cerita kalau nggak salah Bill Gates atau Mark Zuckerberg. Jadi si Bill Gates atau Mark Zuckerberg ini sedang berjalan-jalan di kantor NASA. Gitu. Kemudian di sana dia melihat satu orang office boy sedang menyapu. Kalau Anda jadi si Bill Gates atau si Mark Zuckerberg ini, apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Ternyata si office boy ini, dia menyapa si Mark Zuckerberg atau Bill Gates ini. Si office boy ini menyapa. Dan selamat pagi Pak Bill Gates, gitu. Anggaplah Bill Gates ya. Selamat pagi Pak Bill Gates. Kemudian Bill Gates-nya menjawab, oh selamat pagi juga. Kemudian apa yang Anda lakukan di sini? Kata Bill Gates kepada si office boy itu. Apa yang Anda lakukan di sini? Kalau office boy kebanyakan, barangkali dia akan bilang, oh iya saya sedang menyapu Pak pagi ini. Saya sedang membersihkan lantai Pak pagi ini. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan oleh si office boy ini? Dia berkata, saya sedang membantu orang-orang, saya sedang membantu manusia untuk pergi ke bulan. Dia tidak menjawab, saya sedang menyapu, saya sedang membersihkan lantai, saya sedang membersihkan lingkungan. Dia bilang, saya membantu orang-orang untuk pergi ke bulan. Bahkan sesepele menyapu lantai saja, seorang office boy bilang, dia punya niat yang besar. Niat dia adalah untuk membantu orang-orang yang bekerja sebagai teknisi, orang-orang yang bekerja sebagai pemikir, untuk memikirkan bagaimana caranya bagaimana caranya manusia bisa pergi ke bulan, tanpa mereka harus repot-repot mengurusi lantai yang kotor. Itu office boy. Bagaimana Anda sebagai seorang pebisnis, yang Anda punya kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang akan Anda lakukan dalam bisnis Anda. Apakah Anda berbisnis hanya untuk sekedar uang, hanya untuk sekedar mendapatkan penghasilan semata? Itu sangat kecil. Itu bukan pebisnis, itu pencari uang. Anda sebagai pebisnis, jadilah seorang sociopreneur yang punya niat yang besar untuk membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. Dimengerti ya? Kemudian yang kedua adalah mindset. Jadi yang pertama niat, kemudian yang kedua mindset. Ketika Anda sudah punya niat yang bagus, Anda harus bisa memahami kira-kira apa saja yang akan terjadi di lapangan nanti ketika Anda
membangun bisnis. Seseorang yang punya niat yang bagus, yang besar, tapi dia tidak punya dasar pemikiran yang baik, maka dia tidak akan bisa survive. Dia tidak akan bisa survive secara rasional maupun secara emosional dalam menjalankan bisnis nantinya. Sebagai contoh, Anda sudah punya niat yang bagus untuk menjadi seorang sociopreneur, untuk membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. Tapi ketika menjalankan bisnis, di 1 bulan pertama, di 3 bulan pertama, di satu tahun pertama, Anda belum juga mendapatkan penghasilan. Kalau Anda tidak punya mindset yang tepat, kalau Anda tidak punya mindset bahwa ini adalah bisnis dan ini adalah jalan yang berbeda dari orang kebanyakan, maka kemungkinan besar Anda akan menyerah. Dan ketika Anda sudah menyerah, maka niat itu semua roboh. Gitu ya. Niat yang bagus harus ditopang juga oleh dasar pemikiran atau mindset yang tepat. Dan apa itu mindset yang tepat? Mindset yang tepat adalah Anda punya pemikiran bahwa ke depannya dalam menjalankan bisnis tidak akan mudah. Anda pasti akan mendapatkan yang namanya kerugian, kebangkrutan, kesalahan. Terutama jika bisnis Anda adalah bisnis yang berbasis tim gitu ya. Anda punya tim dari marketing, Anda punya tim desain, Anda punya tim ini. Itu akan lebih sulit lagi. Karena mindset-nya bukan hanya Anda sebagai pebisnis, bagaimana cara mendapatkan keuntungan sembari membantu menggerakkan perekonomian. Anda juga harus memikirkan bagaimana jika tim saya tidak bekerja dengan baik. Bagaimana jika tim saya gagal melaksanakan tugas mereka, apa yang akan saya lakukan? Seperti itu. Ini adalah mindset, ya. Jadi, kalau Anda tidak punya mindset yang tepat, jika sedikit saja ada kesulitan, maka Anda akan jatuh. Maka Anda akan runtuh, gitu ya. Itu adalah mindset. Kemudian yang ketiga adalah mental. Setelah Anda memahami bahwa ke depannya jalan akan sangat terjal, bahwa ke depannya pendakian Anda sebagai seorang pebisnis akan sangat curam, akan sangat terjal, maka Anda harus topang semua itu dengan mental. Percuma Anda sudah tahu jalanannya akan berat kalau Anda tidak mampu menghadapi jalanan tersebut. Gitu ya. Ini seperti mobil. Seperti mobil saat pendakian gunung. Oke? Si pengemudi, Anda sebagai pengemudi sudah tahu jalan untuk mendaki gunung itu berat, itu sulit, itu curam. Tapi dari semua pengetahuan Anda sudah siap secara diri Anda sendiri, secara mindset, tapi mobil Anda tidak kuat menanjak. Maka ini juga akan menjadi satu hambatan dalam Anda menjalankan bisnis Anda ke depannya. Begitu ya? Yang harus Anda perbaiki setelah Anda memiliki mindset yang tepat adalah mental. Dan mental ini akan terbentuk, gitu ya. Mental ini akan terbentuk seiring waktu ketika Anda sudah menjalankan bisnis selama beberapa waktu. Sebagai contoh, dalam 1 bulan pertama, 3 bulan pertama, 5 bulan pertama menjalankan bisnis, ketika Anda diterpa berbagai masalah, Anda sudah punya mindset yang benar, Anda barangkali akan tetap merasakan, saya ingin menyerah, saya ingin berganti bisnis lagi, saya ingin saya ingin menyerah, saya mau jadi karyawan aja dan sebagainya. Ini biasa, tapi kalau Anda bisa melewati masa-masa ini, masa-masa di mana Anda meragukan diri Anda sendiri seperti ini, kemungkinannya Anda akan punya mental yang baja. Gitu ya. Seperti kata salah satu tokoh nasional, Tan Malaka kalau tidak salah, terbentur, 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 terbentuk. Itu kata Tan Malaka. Tapi kalau kata saya, terbentur, 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 terbentur lagi, terbentur terus, terbentur lagi, terbentur terus, terbentuk, terbentur lagi, gitu. Jadi Anda akan selalu terbentur. Dan dengan mental yang kuat, yang seiring waktu terbentuk ini, Anda akan jadi semakin kuat. Dan Anda lihat orang-orang pebisnis sukses di luar sana. Dari luar negeri misalnya, Steve Jobs, kemudian ya Warren Buffett dan sebagainya, mereka semua sudah terbentuk. Karena mereka sudah terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Oke? Oke, so 3 hal pertama, niat, mindset, kemudian mental, adalah 3 aspek internal, saya bilang. 3 aspek internal yang harus Anda tanamkan dulu, sebelum kita masuk ke poin nomor 4, dari bagaimana Anda bisa membangun bisnis dengan 7 langkah. Oke? Nah, untuk memasuki ke bagian yang eksternal yang nanti, dari langkah ke 4, 5, 6, dan 7, Anda harus menguatkan dulu semua ini. Anda harus menguatkan dulu 3 hal ini. Niat yang tepat, niat yang baik, kemudian mindset yang bisa menopang niat tersebut, dan yang ketiga adalah
mental yang kuat ketika Anda sudah mengetahui jalan terjal yang akan Anda hadapi. Itu bagian internal. Oke? Setelah ini kita akan masuk ke bagian eksternal. Oke? Sampai sejauh ini kalau Anda punya pertanyaan silahkan di kolom chat aja, nanti insya Allah akan saya jawab juga. Oke? Nah, bagian yang keempat sampai ketujuh ini eksternal seperti yang saya sudah bilang. Yang keempat, setelah Anda punya 3 hal tadi, adalah setidak-tidaknya Anda punya modal gitu ya. Setidak-tidaknya Anda punya modal, meskipun saya bilang tanpa modal, setidak-tidaknya Anda punya modal kuota internet, kemudian device atau alat seperti handphone ataupun laptop lebih baik. Ini adalah yang keempat, eksternal. Ini akan kita butuhkan, ini akan Anda semua butuhkan nanti ketika kita mulai masuk ke tahap melakukan pemasaran. Gitu ya. Ini adalah wajib. Meskipun saya bilang di awal, kita mulai berbisnis tanpa modal gitu ya, tapi Anda butuh penopang, Anda butuh alat, Anda butuh media untuk melakukan pemasaran. Dan kalau Anda sudah punya laptop dan atau kalau Anda sudah punya laptop atau smartphone, maka Anda sudah bisa melakukan penjualan atau pemasaran secara gratis. Kemudian apa yang akan kita gunakan? Apa media pemasaran yang akan kita gunakan? Di poin nomor 5, kita akan menggunakan yang namanya social media. Oke? Social media. Kenapa kita menggunakan social media? Pertama, dengan social media, Anda sekarang di Indonesia, entah Anda di Aceh, entah Anda di Padang, di Kalimantan, di Papua, di Jakarta, dimanapun Anda bisa menjangkau orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hanya dengan social media, dengan gratis. Anda bayangkan, Anda bisa menjangkau, Anda di Aceh, Anda bisa menjangkau orang yang ada di Amerika. Hanya menggunakan smartphone Anda, menggunakan social media. Terserah Anda, apakah itu Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, bahkan TikTok sekalipun bisa Anda gunakan sebagai media pemasaran. Sekarang Anda sudah bisa melihat di Instagram sudah banyak sekali pebisnis-bisnis yang sukses memanfaatkan platform tersebut. Kemudian di TikTok juga sudah banyak yang bisa menggunakan TikTok tersebut untuk melakukan pemasaran. Oke, ini adalah materi ini tentang media sosial sebenarnya agak cukup berat ya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan silakan langsung tanyakan di kolom chat aja. Oke, itu poin nomor 5 adalah social media. Kemudian di social media ini Anda harus pelajari kira-kira konten apa saja yang diminati oleh audiens Anda. Karena audiens Anda tidak suka dengan yang namanya Anda menjualkan produk. Audiens Anda tidak suka kalau Anda menjualkan produk, audiens Anda suka dengan konten. So, sebagai contoh, kalau misalnya Anda punya produk tentang sabun pemutih yang sekarang sedang viral, Anda bisa gunakan konten seperti 5 langkah menggunakan sabun pemutih, sebagai contoh. Atau 5 manfaat sabun pemutih, atau apapun itu, Anda buat sebagai konten. Dalam Instagram sendiri ada beberapa jenis konten yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah single image, atau satu gambar dalam satu slide. Kemudian ada juga yang namanya carousel. Carousel ini bagus untuk melakukan edukasi. Carousel ini bagus untuk melakukan edukasi, sebagai contoh tadi, 5 langkah menggunakan sabun pemutih, sebagai contoh. Atau Anda juga bisa menggunakan video. Video juga bagus secara engagement, secara reach. Kemudian Anda juga bisa menggunakan yang terbaru adalah IGTV. IGTV, Instagram TV, yang sekarang sudah seperti sudah seperti YouTube, Anda sudah bisa menjangkau orang lebih banyak dari IGTV ini. Kemudian untuk di TikTok, Anda bisa manfaatkan video 15 detik ataupun video 60 detik. Anda bisa, sebagai referensi, Anda bisa lihat di berbagai akun TikTok yang mereka gunakan emosi dalam melakukan pemasaran, dalam menjelaskan produk mereka. Gitu ya. Itu dari social media. Oke. Kemudian social media, Oke. Setelah Anda punya gadget, setelah Anda tahu menggunakan social media, kemudian Anda pastikan Anda sudah bisa menemukan yang namanya target market. Anda sudah bisa menemukan yang namanya target market. Apa itu target market? Target market adalah sekelompok orang yang punya minat yang sama, yang punya karakteristik yang sama, entah itu dari satu wilayah yang sama, entah itu dari satu suku yang sama, dari satu golongan yang sama.
Orang-orang, sekelompok orang yang punya satu minat yang sama, yang punya kemampuan untuk membeli produk Anda. Mereka adalah target market. Sebelum Anda mulai melakukan pemasaran, Anda pahami dulu siapa target market Anda. Sebagai contoh, untuk sabun pemutih yang sedang viral sekarang, target marketnya adalah milenial. Nah, pertanyaannya, milenial ini siapa? Milenial ini adalah orang-orang yang anak muda begitu ya, yang kelahiran 90 ke atas. Kemudian mereka sibuk, kemudian mereka punya keinginan untuk merawat diri. Mereka sudah sadar dengan yang namanya self love atau mencintai diri sendiri. Nah, itu adalah target market Anda. Yang mereka sudah punya karakteristik itu semua. Nah, kemudian setelah Anda punya target market Anda, langkah terakhir adalah melakukan pemasaran itu sendiri. Anda sudah menentukan siapa target market Anda sudah menentukan Anda mau melakukan pemasaran di media sosial apa. Kemudian Anda lakukan pemasaran. Untuk pemasaran-pemasaran ini, teknik-tekniknya sebenarnya sudah kita bahas di kulwa-kulwa gratis dari Elmin Haj Academy yang sebelum-sebelumnya. Tentang psikologi marketing, tentang konten marketing. Gitu ya. Cara pemasaran paling efektif adalah menggunakan konten. Karena tadi lagi-lagi, orang-orang audiens Anda itu suka dengan konten. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau Anda terburu-buru, Anda butuh segera untuk menjualkan satu produk, Anda bisa melakukan langsung penjualan, tidak di feeds Instagram, tidak di feeds Facebook. Anda harus gunakan story. Ini adalah cara termudah jika Anda mau melakukan penjualan hari ini juga. Anda tidak bisa menjualkan di feeds, Anda harus gunakan story. Tapi pastikan Anda sudah punya audiens yang cukup yang sering melihat story dari sosial media Anda. Facebook, Instagram, bahkan LinkedIn sekarang sudah ada story juga. TikTok, saya kurang tahu kalau TikTok, tapi dari TikTok Anda bisa arahkan ke Instagram Anda untuk melakukan pembelian. Atau Anda juga bisa arahkan ke link di bio Anda kalau Anda sudah bisa mencantumkan link di TikTok Anda. Seperti itu. Itu untuk konten marketing. Dan spesial untuk program terbaru kita, Bisnis Bareng Emma, Anda sudah masuk grup semua ya. Maka nanti Anda akan dapatkan info, Anda akan dapatkan modul-modul tentang membangun bisnis dari awal. Anda juga akan dapatkan modul-modul tentang bagaimana cara melakukan pemasaran di sosial media. Anda juga akan mendapatkan modul-modul tentang hal-hal yang akan membantu Anda menjalankan bisnis Anda. Dari awal mindset Anda harus seperti apa, sampai bagaimana cara Anda bisa melakukan closing atau melakukan penjualan di WhatsApp bisnis Anda. Sampai Anda bisa mendapatkan penjualan pertama Anda. Nanti Anda akan mendapatkan semua modul itu di dalam grup WhatsApp dari Bisnis Bareng Emma. Anda juga bisa follow akun Instagram Bisnis Bareng Emma, @bisnisbarengema di Instagram untuk mendapatkan info-info terbaru dan juga mendapatkan konten-konten terkait bisnis online. Seperti itu. Dan untuk produknya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Anda tidak perlu lagi repot-repot cari produk di luar sana, di supplier manapun. Anda tidak perlu repot-repot cari lagi, Anda tidak perlu repot-repot riset pasar lagi, apakah produk ini laku di pasar atau tidak, karena semuanya sudah dilakukan oleh tim Elmin Haj Academy, sehingga Anda tinggal menjualkan saja. Dan kalau Anda tidak bisa desain produk, Anda tidak bisa desain promosi, sudah kami sediakan marketing kit namanya. Sudah kami sediakan marketing kitnya untuk Anda, sehingga Anda tinggal posting aja. Anda tinggal cantumkan aja logo dari all shop Anda, kalau Anda punya all shop. Anda tinggal cantumkan saja nomor WhatsApp bisnis Anda di dalam marketing kit tersebut. Selanjutnya, siap diposting, dan Anda siap mendapatkan audiens atau siap mendapatkan pembeli pertama Anda. Sudah jelas ya? Oke. Untuk membuka program terbaru ini, Bisnis Bareng Emma, kita akan lakukan pembukaan. Kita buka program terbaru Bisnis Bareng Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Zaidan Rahman, CEO dari Elmin Haj Academy, mewakili seluruh tim Elmin Haj Academy secara resmi membuka program Bisnis Bareng Emma. Oke, alhamdulillah secara resmi sudah kita buka. So, setelah ini
Anda silakan pantengin aja terus grup bisnis bareng Emma, grup WhatsApp bisnis bareng Emma, sehingga Anda nantinya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dan Anda juga bisa mendapatkan eh, modul-modul yang tadi sudah saya janjikan sebelumnya. Sampai marketing kit yang juga sudah saya janjikan sebelumnya. Oke? Okay? So, untuk webinar pada malam hari ini sekaligus pembukaan, alhamdulillah kita sudah selesai. Dan kalau Anda punya pertanyaan, silakan saya akan jawab satu pertanyaan di kolom chat. Baik, kalau belum ada, barangkali nanti di dalam grup Anda bisa saling berdiskusi. Tapi saya mohon sekali. Di dalam grup Elmin Haji Academy manapun, hindari menyebar broadcast ataupun promosi-promosi apapun. Ini untuk menjaga kekondusifan, sehingga apapun yang ada di dalam grup itu hanya sebatas untuk diskusi bisnis Anda semua. Sehingga segala pertanyaan, segala diskusi itu tidak tenggelam karena promosi atau broadcast-broadcast yang sifatnya mengganggu kekondusifan. Seperti itu ya. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya menutup sesi webinar pada malam hari ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.